Oke, sudah nampak teman-teman yang lain? Sudah, Kelihatan ya? Pak. Oke. Dulu. Nih. Bentar ya, ini agak dikit. Atau nih HP saya sekarang kayak gini. Tiba-tiba masuk ke mana, itu buka apa, masuknya ke mana. Oke, mari kita discuss ya bersama-sama. Nanti diharapkan teman-teman bisa bantu untuk menjawabnya ya, sebagai bukti bahwa teman-teman itu paham dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. From number one, his mother blah 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 a lot about him before she heard that he was okay. Ya, nomor satu ini kira-kira jawabannya apa ya kemarin? B, Pak. B. Oke. Yang lain? Dia apa kira-kira? D. Oke. Jadi untuk nomor satu ini masuk ke dalam past perfect tense ya. Past perfect tense. Kenapa dikatakan sebagai past perfect tense? Karena konteksnya adalah menceritakan kejadian ya yang sudah terjadi sebelum kejadian lain terjadi di waktu lampau ya. Nah, jadi di situ ada kata before she heard that he was okay. Nah, itu jadi kejadiannya itu telah berlangsung atau telah terjadi sebelum before she heard that he was okay. Jadi masuk ke dalam past perfect tense. Kalau past perfect tense maka susunan kata kerjanya dengan had plus verb 3. Ya, had plus verb 3 jadi had worried. Gitu ya. His mother had worried a lot ya about him before she heard that he was okay. Gitu ya. Jadi ibunya sangat khawatir tentang dia ya, tentang anaknya sebelum dia mendengarkan bahwa dia baik-baik saja gitu ya. Oke. Dan number 2. Nomor 2. What were you doing when I found you last night? Nah, jawabannya apa kira-kira? B, Pak. Was watching. Yang B ya. Oke, kenapa jawabannya B? Karena pertanyaannya merujuk pada past apa ini namanya? Past continuous dan Oke. Past continuous tense ya. What were you doing when I found you last night? Jadi pertanyaannya merujuk pada past continuous tense. Maka jawabannya juga mengikuti pertanyaan ya. Jadi jawabannya adalah I was watching TV ya. Apa yang sedang kamu lakukan ketika saya menelponmu tadi malam? Jawabannya saya sedang nonton TV. Ya. Dan number 3. Did you meet your brother yesterday? The answer is no. Apa jawabannya? C, Pak. Hah? Head left. A. C. Betul? C, Pak. C. Betul nggak kira-kira?
Yang tepat itu bukan A atau C ya, tapi yang B. Nah, yang B ya. Kenapa yang B? Yesterday. Yesterday. Karena pertanyaannya merujuk pada simple past tense. Did, ya kan? Menggunakan kata did. Did you meet your brother yesterday? Ya, did you meet your brother yesterday? Ya kan ya. Nah, maka jawabannya juga simple past. Nah, kalau simple past tense cukup dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua, gitu ya. No, he left for Medan. Ya, enggak, dia pergi ke Medan. Left for Medan itu artinya, left for Medan itu artinya meninggalkan Medan ya. Left for Medan, pergi ke Medan gitu ya. Jadi pergi terus dia ke Medan, left for itu ya. Jadi left for Medan itu maknanya ke Medan ya, menuju. Left for itu artinya menuju. Terus number 4, nothing bla 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 since we left. Apa? C. C? Madi apa jawabannya? A. Nah, kalau yang A ini jelas salah ya, karena konteksnya tetap sebagai kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif. Kalau jawabannya A itu maknanya sebagai kalimat pasif ya, tidak ada yang dirubah. Nah, sementara konteksnya adalah tidak ada yang berubah gitu ya, tidak ada yang berubah sejak dia pergi gitu ya. Nah, jawaban yang tepat itu dengan was change ya. Ini konteksnya adalah simple past tense gitu ya. Karena di situ tidak menunjukkan kejadian itu sebelum kejadian yang lain ya. Sementara kata kerja kalimat selanjutnya itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Jadi di situ konteksnya pas ya. Sementara kalau misal jawabannya C, has changed, itu konteksnya present perfect. Sementara kalimat selanjutnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau kata kerja bentuk kedua itu konteksnya pasti past ya, atau simple past lebih tepatnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nothing was changed since we left. Ya, tidak ada yang berubah sejak dia pergi. Oke, number 5. Tapi itu was-nya juga Ya. bentuk past tense ya. Terus change-nya juga bentuk kata kerja kedua. Kenapa? Jadi itu nggak apa-apa ya, ada dua bentuk lalu verb 2 sama was. Enggak, kan jawabannya tadi was change. Was itu kan simple past. Sementara left itu juga simple past. Jadi bukan ada dua tenses, dua-duanya simple past. Oh, boleh ya Bukan berarti yang gitu. C. Jawabannya yang D, bukan yang C. Iya, yang D itu soalnya change-nya pakai ed, Pak. Maksudnya change-nya No, pakai ed. Iya. iya. Maksudnya gimana? Iya. Jadi yang jawaban D itu sudah ada was, terus change-nya juga ed, bentuk kedua ya. Oh iya, sorry saya lupa menyampaikan. Jadi konteks dari change itu maknanya adalah apa namanya? Saya tadi sempat mengatakan ya bahwa ini sebagai kalimat, bisa dikatakan sebagai kalimat aktif ya, nothing was changed, tidak ada yang berubah atau dirubah kayak gitu. Kenapa saya memilih jawaban yang yang D, karena kalau yang has itu menggunakan present kayak gitu ya. Kalau yang change, misalnya yang E, itu konteksnya berarti tidak ada yang merubah, ya. Jadi, kayak gini loh maksud saya. Konteks penerjemahan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam bahasa Inggris. Ya, kalau secara literal meaning, was change itu memang
sebagai kalimat pasif ya. Tetapi penerjemahannya ya boleh saja kita mengatakan berubah ataupun dirubah kayak gitu. Sementara kalau nothing change ya, since we left, itu konteksnya berarti tidak ada yang merubah gitu ya, tidak ada yang berubah. Sementara di sini konteksnya tidak ada yang berubah. Makanya jawabannya yang D ya. Nah kalau menurut kamu jawabannya apa? Lebih condong kemana harusnya? Tadinya saya juga melihatnya ini sebagai kalimat aktif ya. Tetapi karena di D itu ada was, maka saya melihatnya itu sebagai kalimat pasif. Kalimat pasif ya. Iya, betul. Jadi tadi saya sampaikan, jadi konteks penerjemahan itu dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kadang ya tidak sesuai dengan literal meaning. Tahu ya literal meaning? Literal meaning itu makna sesuai kata per kata atau makna kamus. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini, what's your name? Itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? What's your name? Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Apa namamu gitu ya? Secara literal harusnya apa nama kamu, ya kan? Tapi kenapa ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi siapa namamu? Harusnya kan what are your name, who are your name, gitu kan harusnya. Nah gitu maksudnya seperti itu ya. Jadi konteks penerjemahan terkadang tidak sesuai dengan makna secara lughwi ya kalau dalam bahasa Arab itu, kayak gitu. Jadi tidak melulu tentang secara kamus atau secara literal meaning gitu. Ya. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke, Pak. Oke. Siap. Lanjut ya. Number 6. He went to library to find history book. Jawabannya? Sorry Pak, harusnya nomor 5 dulu begitu. Oh, 5 belum ya? Jawaban 5 belum. Oh, sorry ya. Siap. Maaf. Oke, number 5 ya. Rahma, bla bla bla, a letter in her room when Dini came in. Oke, Rahma. D. Was. There is. Jawabannya apa, Mbak Edi? E. Nah, kalau E tidak tepat ya. Kenapa tidak tepat? Karena di situ subjeknya adalah Rahma. Rahma itu orang ketiga tunggal. Nah, kalau orang ketiga tunggal itu menggunakan to be, is, atau was, gitu ya. Sementara di sini konteksnya adalah past continuous tense. Rahma, bla bla bla, a letter in her room when Dini came in. Ya, came itu menunjukkan past ya. Nah, jadi Rahma D. Was. Oke, Rahma was writing a letter in her room when Dini came in. Gitu. Ya. Oke. Kalau yang is writing itu konteksnya present continuous tense. Ya, sementara ini adalah past continuous tense. Tandanya apa? Tandanya adalah kata kerja came. Ya, adalah Sunday karena ini adalah simple past tense. Ya, he went to library to find his storybook last Sunday. Kalau simple present itu menggunakan every ya, biasanya menggunakan every. The number 7. Blah blah blah. Many people come here last night. Apa? Number 7, jawabannya apa? Were there, Pak. Oke, betul. Were there. Kenapa were there? Karena ini konteksnya pas ya. Oke. Were there. Kenapa pakai were bukan pakai was? Karena Jamak. subjeknya adalah many people. Ya, oke, betul. Many people itu jamak ya, maka menggunakan were. Kalau subjeknya itu tunggal, maka menggunakan was. Oke, lanjut. Number 8. When Dara arrived,
I D. I Had finished had finished my homework. my homework. Gitu ya. Ketika Dara sampai, saya telah menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Ya. Kalau yang had been finished, itu konteksnya sebagai kalimat pasif berarti ya. Saya telah diselesaikan, kayak gitu ya. Sementara ini kalimat aktif. Oke, number 9. I bla 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 a good film last night. I Found. found. Oke, betul. Found ya. Saya menemukan sebuah film bagus tadi malam. Gitu, ya. Then number 10. All my family bla 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 in Bogor since 2 years ago. Apa kira-kira jawabannya? Had lived. Yang lain? Been. Yang C, Pak, had been C. living. Had been living. E atau E ya? Itu jawabannya C. sama ya. Oh, Oke. Had been living. Ini konteksnya adalah perfect continuous tense. Ya, all my family had been living in Bogor since 2 years ago. Jadi yang namanya tinggal itu konteksnya bukan sesuatu yang finish ya umumnya gitu. Jadi yang namanya tinggal ya kemungkinan besar ya itu masih tinggal di situ lanjut gitu. Jadi konteksnya continuous. Continuous itu berlanjut. Maka jawabannya had been living. Okay. Number 11. They saw the thief, blah blah blah, the money from the bank. oh. Apa? Yang C bukan sih, Pak? C ya betul. Stall ya. Oke, ini konteksnya simple past ya. They saw the thief. Saw verb 2 dari kata see ya. They saw the thief. Dia melihat perampok ya atau pencuri. Stole the money from the bank ya. Mencuri uang dari bank itu. Steal, stole, stolen ya. Oke. Number 12. How did you find him? I found him. Sleeping. Yang sleeping. Oke, konteksnya adalah sedang ya. Jadi apa? I found him was Was sleeping. sleeping. Gitu ya. Oke. Kalau yang had slept itu berarti artinya telah tidur. Sementara kalau konteks tidur itu umumnya adalah sesuatu yang sedang dilakukannya. Jadi saya menemukannya sedang tidur di garasi. Ya. Then number 13. When did you blah 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 history? Number 13. Jawabannya adalah Bang Maedi. Yang apa? Yang B C, bukan, Pak. ya. Oh, C. Yang tepat itu adalah yang C ya. When did you begin to learn history? Dia begin menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Karena simple past-nya sudah terwakili oleh did. Gitu, ya. When did you begin to learn history? Number 14. She told me the address after I Had X her twice. Had. Yang E. yang D atau yang E? Tadi ada yang jawab yang E. Yang E, Pak. Yang D ya, oke. Bukan had asked ya, tapi asked gitu ya. She told me the address after I asked her twice ya. Jadi konteksnya itu bukan sebelum ya, tapi sesudah. Maka ini konteksnya simple past ya, bukan past perfect. Oke.
Number 15. I blah 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 English for 2 years. Nah, dalam kurung ada kata present ya. Berarti jawabannya apa? I have. Tadi Mana? yang D. Kurang jelas. A, B, C, D, E. Saya C, Pak. Yang C. Oke, kalau mulai D apa? Yang D. Kalau yang D itu secara jelas salah ya. Yang D itu. Nah, ini jawabannya antara C sama E sebenarnya. Cuman Pak. lebih tepat. Have been. Itu bisa saja yang C atau yang E tergantung konteksnya itu bagaimana ya. Jadi kalau konteksnya itu masih lanjut belajar ya berarti yang E ya, I have been studying. Tapi kalau konteksnya sudah gitu ya, hanya menyampaikan saya sudah belajar selama 2 tahun bahasa Inggris ya. Saya sudah belajar 2 tahun saya sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun ya berarti yang C kayak gitu. Ya. Oke. Tapi di sini tidak ada penjelasan lebih spesifik, maka yang lebih tepat itu yang C sebenarnya. Jadi kalau present perfect itu menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan atau selesai dilakukan dengan waktu yang tidak jelas, waktu yang tidak spesifik, gitu ya. Misalnya, I'm not hungry, I have eaten. Ya, saya tidak lapar, saya sudah makan. Ya, dia tidak secara terperinci kapan makannya itu. Jadi present perfect itu kayak gitu, ya. Jadi yang paling tepat itu yang C ya. Ya bisa saja yang E dengan konteks yang lainnya. Jadi belajarnya masih lanjutnya gitu. Oke, terus number 16. She blah 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 before she went to school. Nah ini masih berkutat pada present ya. Present ini tidak ada tulisan presentnya. Sorry. Jawabannya yang C ya. Iya. Ya, Itu yang C pas ya. perfect bukan sih, She Pak? had eaten. Kenapa? Itu pas perfect ya? Iya, pas perfect. Nah, she had eaten before she went to school. Ya, dia telah makan sebelum dia pergi ke sekolah. Ya, jadi menyatakan kejadian sebelum kejadian lain di waktu lampau. Ya, she went to school. When itu kan bentuk kedua ya, jadi past ya, bukan present. Number 17, Ratna, blah blah blah. When her mom come to her room. Is crying. C. Ya betul. Ratna is crying when come to her room. Kenapa is crying bukan was crying? Karena kata kerjanya menggunakan come, ya bukan e. Ya betul. Come itu present ya. Jadi jawabannya adalah is crying. Rana sedang menangis ketika ibunya datang atau masuk ke ruangan dia. Then number 18. The students blah 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 their homework already. Had finished. Had atau have? Nah, kalau yang 18 itu konteksnya adalah yang B ya. Oke, jadi present perfect. Kenapa? Karena di situ tidak menunjukkan pasnya. Ya, jadi menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan, hanya saja tidak spesifik kapan waktunya gitu. Itu namanya present perfect. Ya, the students have finished their homework already. Ya, jadi yang B ya, bukan yang A. Terus yang 19, number 19. Yusuf and Yusuf blah 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 here last week. Okay, Yusuf and Yusuf were here last week. Ya, kenapa were? Karena ini adalah past ya, simple past. Dan kenapa nggak pakai was? Karena subjeknya adalah jamak ya, Yusuf and Yusuf, 2 orang.
Then number 20, we blah 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 the rooms before the baby came to their home. Pak. Nah, ini yang ya betul ya. We had decorated the rooms before the baby came to their home. Ya, ini past perfect tense. Oke, sudah ya. Sudah, hari ini pembahasannya sudah dan kita lanjut di materi selanjutnya. Tadi yang sering menjawab siapa? 2 orang nampaknya. Ada laki-laki sama perempuan. Saya Burhan, Pak. Oh iya, Pak Burhan sama satunya siapa yang perempuan? Satunya siapa? Saya Tadi nggak yang kenal, jawab. Pak. Nggak kenal ya? Kenalan dong, Pak. Nia, Pak. Siapa? Nia. Kurnia. Kurniasi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh iya. Udah. Orangnya nggak mau ngaku tuh tadi. Jadi rendah hati. Oke, bentar ya. Selanjutnya adalah apa ya, lupa tadi. Bentar dulu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang ya. Tentang passive voice ya for past tense. Waktu bahasa Inggris 1 itu sudah pernah belajar passive voice ya. Hanya saja passive voice-nya itu untuk tense. Nah, kali ini kita belajar passive voice-nya for past tense. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan passive voice for present tense. Hanya saja ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan dalam hal to be yang digunakan ya. Jadi to be yang digunakan dalam dalam present dengan past itu pasti beda ya. Tetapi secara susunan itu mirip ya, sama kayak gitu loh. Tetapi secara makna, secara konteks juga pasti berbeda antara present dan past. Hanya saja dua-duanya adalah kalimat pasif gitu ya. Oke. Nah, ini ada 4 tenses ya yang akan kita bahas, yaitu simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tenses ini, maka yang kita fokuskan adalah bukan tensesnya lagi ya, tapi yang kita fokuskan itu adalah bentuk dalam kalimat pasifnya ya. Jadi teman-teman bisa diharapkan bisa membedakan ya antara kalimat aktif dan kalimat pasif dengan tenses tertentu ya, dengan bentuk waktu tertentu yang tentunya berbeda-beda ya. Yang pertama itu tentang simple past tense. Oke, simple past tense ini kalau kalimat aktifnya itu pasti menggunakan verb to ya, tata kerja bentuk kedua ya. Sementara dalam bentuk negatifnya menggunakan didn't plus verb one, dan interrogatifnya did subject plus verb one gitu ya. Nah, sementara ini contoh kalimat aktifnya ya. Nah, contoh kalimatnya banyak. I wrote a letter last week, we called you this morning for living together, they brought something good for me, dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana bentuk kalimat pasifnya ya. Nah, fokusnya pada kata kerjanya ya. Jadi teman-teman ketika belajar passive voice berfokus pada kata kerjanya ya. Jadi intinya kalimat pasif itu ada beberapa hal yang pasti. Ya, jadi sekali lagi kalimat pasif itu ada beberapa hal yang pasti. Beberapa hal yang pasti itu yang pertama adalah kalimat pasif itu pasti menggunakan be ya.
pasti mengandung atau terdapat di dalam kalimat tersebut. Di itu bentuknya apa? Ya, bentuknya macam-macam ya. Bisa di itu sendiri ya, bentuknya di, atau bisa berbentuk been, bisa berbentuk being, bisa berbentuk was ya, were ya, was, were, is and are dan sebagainya ya. Jadi pasti mengandung be ya, atau auxiliary. Terus yang kedua, setelah ada be atau kata bantu ya, itu pasti mengandung kata kerja bentuk ketiga ya. Jadi yang harus teman-teman ketahui ya, bahwa kalimat pasif itu pasti mengandung dua unsur itu. Yang pertama be, yang kedua pasti mengandung kata kerja bentuk ketiga ya. Oke, bukan pertama atau kedua ya. Di situ makanya rumusnya adalah to be ya, to be plus verb 3 ya. To be dalam bentuk 2 was, were, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Contoh ya, kalimat aktifnya itu berbunyi I used to love my parents very much ya. I used to love my parents very much ya. Terus ini kalimat penjelasnya itu I love my parents very much ya. I used to love my parents very much itu maknanya saya sudah enggak lagi kayak gitu ya. Saya I used to itu maknanya sudah enggak lagi kayak gitu. Bapak, I maaf used Pak, to, itu nggak jelas. Saya seringnya nggak maksudnya jelas. Gepeng Kak. enggak jelas gimana maksudnya? Tulisannya gepeng gitu loh Pak. Oh gitu. Coba bentar ya. Saya tutup dulu nih. Buka lagi. Oh. Jelas nggak? Sudah kelihatan? Jelas? Sudah, Mister. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Baik, lanjut ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalimat pasif itu mengandung dua unsur ya. Yang pertama be, ya. Yang kedua adalah kata kerja bentuk ketiga, ya. Nah, sementara dalam simple past ini pastinya menggunakan be dalam bentuk was atau were diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, ya. Contohnya, I used to love my parents very much, ya. Atau I loved my parents very much ya. Jadi ini sedikit ya memberikan pemahaman makna dalam kalimat ini. Used to itu bisa bermakna gak lagi gitu ya. I used to love my parents very much. Itu maknanya berarti saya tidak lagi mencintai orang. Ini kalimat yang tidak patut dicontoh ya sebenarnya. Jadi I loved my parents very much. Itu maknanya berarti saya tidak lagi mencintai orang tua saya terlalu gitu ya. Saya tidak terlalu mencintai orang tua saya. Jadi kalau ada yang mengatakan I loved you ya, itu artinya berarti justru sudah nggak cinta lagi karena cintanya itu dulu. Tapi kalau I love you ya berarti masih cinta. I love you. Ya, I love you very much. Tapi kalau I loved you ya, konteksnya berarti pas ya, berarti sudah nggak cinta lagi. Oke, itu kalimat aktifnya ya. I loved my parent very much. Maka kalimat pasifnya berubah
Ya, cara berubahnya gimana? Cara berubahnya ya karena teman-teman sudah belajar pada saat itu ya, cukup dengan memindahkan ya, moving. Memindahkan objek pada kalimat aktifnya dipindah ke depan ya menjadi subjek. Ya, I loved my parent. My parent itu sebagai objek pada kalimat ini, maka my parent dipindah ke depan. Ya, jadi my parent menjadi subjek, terus diikuti dengan was. Ya, was loved. Ya, loved pada kalimat aktif itu kedudukannya sebagai kata kerja bentuk kedua. Sementara kalau loved pada kalimat pasif kedudukannya sebagai kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya. Kenapa sama? Ya karena bentuknya memang sama ya. Bentuk kedua dan ketiga dari kata love itu sama ya. Itu loved, loved. My parent was loved very much by me. Ya. Jadi orang tua saya dulu dicintai oleh saya ya gitu. Jadi dulu orang tua saya itu dicintai oleh saya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini apa namanya? Contoh kalimatnya ya. Nah, coba yang nomor 1, I wrote a letter last week. Nah, kalau dirubah ke dalam kalimat pasif jadi bagaimana bentuknya? I wrote a letter last week. Bentuknya jadi bagaimana? Silakan, boleh dijawab yang bisa. Maidi, bisa? A letter was wrote by me last week. Oke, a letter was bentuk ketiga dari kata wrote itu written, bukan Written wrote ya. Written. Oke, a Written by letter me. written ya, cara bacanya written. A letter was written by me last week. Gitu ya. The letter was ya, karena subjeknya adalah a letter ya, sebuah surat, maka diikuti dengan was ya. A letter was written by me ya. Me-nya dari mana? Dari kata I ya. Karena I-nya itu berubah menjadi objek, maka I-nya berubah jadi me gitu ya. A letter was written by me last week gitu ya. Jadi mudah ya, sangat mudah lah. Nomor 3 nih. Jadi gimana? They brought something good for me. Itu yang sebelah kanannya Itu jawabannya, ya. Pak. Ada jawabannya, Bapak. Iya. Something. Oh, sudah. Something good. Ya ada jawabannya ya, saya nggak sadar. Iya, udah, Bapak. Cuman yang nomor 1 tadi written-nya ini written. Oke, sorry. Ini saya ada kafel. Soalnya yang di slide ini, yang sama Humaydi ini di kelas ini nggak ada jawabannya. Saya fokusnya ke. Oke, ya udahlah. Kalau udah jawabannya sangat terbantu ya. Coba nanti saya buka yang lainnya. Nah, ini kalau ini belum ini. Ini udah ada juga ya. Saya kira Bapak bercanda. Ini namanya memang ada 2 file ya, dan file yang satu sudah ada jawabannya. Soalnya di sini yang di kelas, ya, yang ada di slide ini nggak ada jawabannya. Saya nggak sadar dia tadi. Nah, kalau ini nggak ada ya. Oke. Maka yang nomor 3 itu tadi jawabannya adalah something good for me, ya. Oke.
Ya, something good for me. Apa? Ini kok jadi bring? Nah, ini ya. Something good for me was brought, ya. Was brought by something good for me brought by them. Ya. Oke, saya rasa mudah ya untuk simple past karena susunan kata kerjanya juga simple ya. Kita lanjut ke tenses yang kedua, itu adalah past continuous tense. Ya. Nah, past continuous tense ini perubahannya pastinya berbeda ya. Ada tambahan sedikit, yaitu ditambah dengan being. Ya. Nah, langsung saja ke ini mana sih? Ini kalimat aktifnya, kalimat pasifnya mah dulu. Langsung ke sini sih. Nah ini, ya. Jadi susunan kata kerjanya itu menggunakan to be-nya masih sama ya, menggunakan was atau were. Nah, terus ada tambahan being, ya, ada tambahan being. Jadi kalau teman-teman menemukan kalimat aktifnya itu berupa past continuous tense, ya, ada kata kerja ing-nya, maka bentuk pasifnya itu harus ada tambahan kata being, ya. Was, were, plus being, dan pastinya diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Gitu, ya. Contohnya, I was sending message for you, maka kalimat pasifnya berubah menjadi message was being sent, gitu ya. Was being sent by me for you. Gitu ya. Message was being sent, ya, bentuk ketiga dari kata sent itu adalah sent, ya, menggunakan t, ya. Sent by me for you. Nah, coba ya yang nomor 7 deh. Gimana? Nomor 7 jadinya. Maidi bisa? My dad was missing me badly. Ya. I was Gimana? I was being missed by my daddy. A. I was. Ikutin saja ya tadi. I was I was. B. be B. missed gitu ya. Bentuk ketiga dari kata miss ya. Jadi missed gitu kan ya. I was being missed by my dad. Ya. Oke. Jadi mudah ya sebenarnya, hanya saja ada tambahan being kayak gitu antara was dengan kata kerja bentuk ketiganya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah past perfect tense. Ya. Nah, past perfect tense ya, bentuk aktifnya ya saya rasa sudah tahu ya, had plus verb 3 ya. Nah, terus selanjutnya bentuk pasifnya itu menggunakan had diikuti dengan been ya, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga ya. Contohnya, I had called you before you got in, ya. I had called you before you got in, maka kalimat pasifnya menjadi you had been called by me before you got in, ya. Jadi cukup ditambah dengan been. Sementara kata kerjanya itu sudah otomatis kata kerja bentuk ketiga. Karena susunan kata kerja pada kalimat aktifnya itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi justru yang past perfect ini cenderung lebih mudah ya. Karena kita tidak perlu mencari tahu bentuk ketiga dari kalimat tersebut ya. Jadi kata kerja bentuk ketiganya apa? Ya udah kelihatan di situ ya. Jadi I had called you. Nah, called pada kalimat ini merupakan kata kerja bentuk ketiga gitu ya.
Nah, nomor 1, oke. I had written letter last week. Jadi gimana? Letter had been, oke, been, betul. A letter, ya, had been written by me last week. Gitu ya. Oke. Number 6 misalnya. Nomor 6 jadi gimana? Government had taken care the citizen. The Bapak citizens. maaf, tulisannya hilang Bapak. Oh gitu ya? Tulisannya emang kenapa? Gak jelas. Gambarnya hilang, Pak. Oh gitu ya? Apa dekat dengan... Kecil gitu, Pak. Kotak panjang. Oh gitu. Apa ya? Dan saya tutup lagi. Apa karena ini dekat dengan laptop? Jadi berpengaruh gitu. HP-nya panas. Panas. Sudah kelihatan jelas? Sudah, Mister. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi kita lanjut. Oke, nomor 6. Tadi gimana jawabannya? Government had taken care the citizen. The citizen Had been taken care by government. The citizen had been taken care by government. Ya, oke, saya rasa mudah ya, sangat mudah. Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah past perfect continuous. Ya, nah, past perfect continuous ini pastinya ada tambahan kata kerja ing-nya ya. Jadi contoh kalimatnya I had been writing a letter, we had been calling you. Ya. Nah, sementara kalimat pasifnya itu ada tambahan being ya setelah had been dan sebelum kata kerja bentuk ketiga ya, contohnya I had been calling you before you got in, maka kalimat pasifnya menjadi you had been being called gitu ya, you had been being called ya by me before you got in ya. Jadi ada tambahan being-nya karena ini ya konteksnya adalah continuous. Ya. Mudah lah. Nomor 1 jadi gimana? I had been writing a letter jadi letter Had been being had being written worried. by me. Oke. Gitu ya. A letter had been being written by me. Ya. Oke. Dan sama semua lah ya. Nomor 2 juga sama. We had been calling you berarti I and you had been being called by us. Nah, ini satu hal yang mungkin saya wanti-wanti biasanya
sejauh saya mengajar passive voice itu biasanya kalau yang berbentuk continuous itu anak-anak itu merubah kalimat pasifnya itu bentuk kata kerjanya menggunakan kata kerja ing. Jadi tidak menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ya misalnya we had been calling you. Nah itu ada yang menjawab kayak gini umumnya. You had been being calling gitu ya. Nah padahal harusnya kan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah biasanya ada yang salah semacam itu. Jadi yang betul itu you had been being called gitu ya, bentuk ketiga dari kata call ya atau calling by us. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini untuk bahasa Inggris, dan minggu depan mohon disiapkan ya kartu ujiannya. Saya minta tolong untuk dikolektifkan supaya nanti mudah dalam saya mendata kalian bagi siapa-siapa saja yang sudah mempunyai kartu ya. Seperti itu ya, mohon dikolektif, dikumpulkan secara kolektif, disimpan di apa kayak ya terserah, intinya nanti saya bisa lihat itu kartu ujian kalian, dan cakupan materinya tentunya semua yang sudah dibahas dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini ya. Bentuk soalnya ya tidak jauh beda, itu pilihan ganda nanti ya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk kuliah hari ini? Materi barusan nanti di-share, Pak. Oh iya, belum di-share ya? Ya nanti saya share ya materi yang tadi. Ada lagi? Maidi ada pertanyaan? Maidi? Cukup. Oke. Kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Ini sambil saya screenshot yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak dulu Haji, saya. Oh iya, siap. mau tanya, ini Ya. nanti buat UTS ada kisi-kisinya nggak, Pak? Iya, kisi-kisinya intinya tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilakukan ya, apa yang sudah dikerjakan, tugas-tugas yang saya berikan. Saya kira bentuk soalnya semacam itu. Ya, materinya Berarti pilihan ganda ya, Pak? iya pilihan ganda. Soalnya pilihan Oh, ganda. Jadi bentuk makasih, soalnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah teman-teman kerjakan ya, pilihan ganda. Jadi pelajari saja itu yang materi yang sudah saya share beserta latihan soalnya. Itu saya rasa nanti nggak jauh berbeda dengan itu ya bentuknya. Ada lagi? makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu. Semoga sukses semuanya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.